Hai kalian, balik lagi dengan Exe Indo Coffee, channel edukasi, informasi, dan hiburan. Baru-baru ini, ilmuwan dan peneliti melakukan penelitian tentang apa saja yang bisa membuat kiamat manusia datang. Beberapa kemungkinan, entah itu karena ulah manusia sendiri atau karena bencana besar. Sebuah penelitian tentang masalah ini pernah dilakukan oleh Anders Sandberg, peneliti bencana pada Institut Kemanusiaan Universitas Oxford di Inggris. Menurutnya, bencana yang sering terjadi dan cukup parah seperti gempa bumi lebih banyak dibahas daripada bencana apokaliptik. Sebagai informasi ya Sobat YouTube, menurut Longman, apokaliptik adalah sifat dari sesuatu yang memperingatkan orang-orang tentang peristiwa mengerikan yang akan terjadi di masa depan, terhubung dengan kehancuran terakhir dan akhir dunia atau dengan kehancuran besar apapun. Oleh karena itu, beberapa peneliti tetap melakukan penelitian tentang ancaman yang mungkin bisa membuat peradaban manusia musnah. Sebelum itu, kami ingatkan lagi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Setuju? Berikut, menurut ilmuwan, kiamat bisa datang jika keadaan seperti ini terjadi. Terjadinya badai matahari. Informasi dari Pusat Prediksi Cuaca Antariksa, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional di Boulder, Colorado, mengatakan pernah menyaksikan awan kembar partikel energi yang dikenal sebagai coronal mass ejection atau disingkat CME yang meletus dari matahari keluar angkasa. Katanya, CME memang tidak membahayakan manusia secara langsung, tetapi dapat memicu badai geomagnetik yang bisa menimbulkan arus listrik berbahaya. Jadi Sobat YouTube, sebagai informasi buat kalian, peristiwa CME atau badai matahari terburuk dalam sejarah terjadi pada tahun 1989, membakar trafo di New Jersey, Amerika Serikat, dan menyebabkan 6 juta orang di provinsi Quebec, Kanada tidak bisa mengakses listrik. Kemudian ada juga peristiwa Corrington tahun 1859 yang mengeringkan arus hingga membakar melalui telegraf sehingga memicu kebakaran sampai Aurora ke selatan hingga Kuba. Oleh karena itu, Sobat YouTube, beberapa peneliti khawatir bahwa peristiwa mirip Corrington lainnya dapat menghancurkan puluhan hingga ratusan trafo listrik, sebab efeknya bisa membuat sebagian besar benua di dunia mengalami kegelapan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan pemadaman listrik yang meluas bisa menjadi bencana besar, terutama di negara-negara yang bergantung pada jaringan listrik yang maju. Terjadinya tabrakan kosmik. Teleskop Pan-STARRS Maui yang berada di Hawaii, Amerika Serikat adalah bagian dari jaringan astronomi pemindai langit malam untuk mencari benda-benda yang suatu hari nanti bisa bertabrakan dengan bumi. Sejauh ini ya Sobat YouTube, para astronom telah melihat hampir 15.000 objek di lingkungan bumi, termasuk untuk ancaman lain dari langit seperti dampak asteroid besar atau yang dikenal sebagai komet. Faktanya, tidak ada cara membatasi kerusakan yang diakibatkan bencana dari luar angkasa. Satu-satunya cara bagi umat manusia untuk melindungi dirinya sendiri adalah dengan mengantisipasi sebelum terjadinya tabrakan meteor yang menuju ke bumi. Sebagai informasi ya Sobat YouTube, seperti yang diketahui, asteroid selebar 10 km pernah memusnahkan peradaban era dinosaurus. Kata Michael Rampino, seorang ilmuwan bumi dari New York University, bahkan hanya sebagian kecil dari ukuran itu sudah dapat menghancurkan umat manusia, ujarnya.
sebab lokasi tumbukan akan menyebabkan gempa bumi serta tsunami besar yang dapat menyebar ke seluruh dunia. Belum lagi ya Sobat YouTube, efek yang tersisa berisiko paling menghancurkan, dan ini tergantung pada kecepatan dan sudut pendekatan. Objek selebar 1 km bisa pecah jadi serpihan yang menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan. Gabungan asap dan debu akan membuat planet ini mengalami apa yang disebut dampak musim dingin. Untungnya ya Sobat YouTube, asteroid sebesar ini menyerang bumi hanya sekali dalam setiap beberapa juta tahun. Terjadinya super volcano. Ancaman yang paling mungkin bagi peradaban modern adalah letusan besar dari banyaknya gunung berapi di dunia. Sekedar informasi ya Sobat YouTube, setiap 100.000 tahun atau lebih di suatu tempat di bumi, sebuah kaldera berdiameter 50 km runtuh dengan keras, mengeluarkan tumpukan magma yang sudah terakumulasi. Sebagai informasi ya Sobat YouTube, salah satu letusan gunung berapi yang mengakibatkan terjadinya super volcano yaitu letusan Gunung Toba di Indonesia pada 74.000 tahun yang lalu. Tahukah kalian, menurut konvensi geologis, gunung berapi super adalah gunung api yang menghasilkan letusan eksplosif lebih dari 450 km kubik magma. Jika dibandingkan, volume magma super volcano kira-kira 50 kali lebih banyak daripada letusan Gunung Tambora di Indonesia pada tahun 1815 dan 500 kali lebih banyak daripada letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Jadi Sobat YouTube, jika terjadi letusan super volcano lagi, manusia dan apapun dalam radius minimal 100 km akan terbakar dan abu vulkanik akan menyelimuti benua. Abu ini kendati setebal beberapa milimeter saja dapat membunuh tanaman dan dapat membuat tanah tidak dapat digunakan selama beberapa dekade. Abu juga dapat menghancurkan bangunan, persediaan air bersih, menyumbat elektronik pesawat terbang, dan mengiritasi paru-paru. Selain itu Sobat YouTube ya, letusan super volcano juga akan menjadi efek pada iklim global yang akan menyerupai dampak asteroid besar. Sebagai informasi buat kalian, aerosol sulfat yang terkena stratosfer atau lapisan kedua dari atmosfer bumi dikarenakan letusan gunung berapi dapat menurunkan suhu bumi sebesar 5 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius dan bisa berlangsung selama 1 dekade yang menyebabkan hancurnya pertanian global. Jadi Sobat YouTube, tantangan bagi para ilmuwan adalah mengetahui indikator mana yang menandakan letusan dahsyat. Untuk saat ini, para ilmuwan dan peneliti mempelajari aliran magma gunung berapi dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari letusan-letusan kecil sebelum terjadinya erupsi super volcano. Cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video menarik lainnya.